Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin lo lagi duduk sendirian di angkringan pinggir jalan tengah malam. Hujan deras, cuma ditemenin segelas kopi hitam sama suara gamelan samar dari HP. Tiba-tiba, HP lo bunyi. Nomor tak dikenal. Lo angkat, suara perempuan pelan tapi gemetar bilang, "Mas, tolong datang ke rumah sakit tua di pinggir sawah itu. Dindingnya lagi berdarah lagi. Dan kali ini darahnya berbisik nama lo." telepon mati. Lo cek nomornya, ternyata nomor ibu lo yang udah meninggal 3 tahun lalu. Lo namanya Andi, 32 tahun, tukang ojek online di Cilacap. Ibu lo dulu perawat di rumah sakit kecil yang sekarang udah ditutup puluhan tahun. Tempat itu dulunya markas Jepang waktu pendudukan. Katanya dipakai buat interogasi Romusha dan tahanan perang. Banyak yang bilang gedungnya penuh kutukan karena darah yang mengalir di ruang bawah tanah. Lo nggak percaya hal-hal begituan. Tapi malam itu hati lo berdegup kencang. Lo ingat kata ibu sebelum meninggal, "Jangan pernah balik ke sana, nak. Ada yang nunggu balas dendam." Lo naik motor Beat kesayangan, ngelewatin jalan kamping yang gelap. Lampu jalan cuma satu nyala redup. Sampai di depan pagar besi berkarat rumah sakit tua itu, lo lihat ada cahaya kuning samar dari jendela lantai 2. Padahal listrik udah diputus belasan tahun. Lo matiin mesin, angin malam bawa bau amis darah. Lo maju selangkah, tiba-tiba ada suara ketukan pelan dari dalam dinding depan gedung. Kayak orang minta tolong. Lo deketin, dan di tembok plester yang mengelupas ada coretan merah basah. "Andi, pulanglah. Ibu kangen." Jantung lo rasanya mau copot. Lo mundur, tapi kaki lo kayak ditahan. Malam itu baru mulai. Lo masuk lewat pintu samping yang setengah roboh. Bau obat-obatan lama campur tanah basah menusuk hidung. Lampu senter HP lo nyala, cahayanya goyang-goyang karena tangan lo gemetar. Lorong panjang, lantai keramik retak, ada kursi roda tua tergeletak miring. Lo ingat cerita ibu, dulu di sini banyak pasien Romusha yang dipaksa kerja sampai mati. Darah mereka katanya meresap ke dinding. Lo naik tangga kayu yang berderit, setiap langkah kayak ada yang ikut naik di belakang. Sampai lantai 2, lo lihat ruangan bekas ruang operasi. Meja besi karatan, noda hitam di lantai. Di dinding sebelah kiri ada bekas coretan huruf kanji Jepang, tapi di bawahnya darah segar mengalir pelan dari retakan tembok, membentuk huruf Latin. "Maafkan aku, nak." Lo hampir jatuh. Itu tulisan tangan ibu lo. Lo tahu banget, dulu ibu suka nulis catatan kecil di kertas bekas resep. Lo deketin dindingnya, sentuh darahnya. Masih hangat. Tiba-tiba suara tangis bayi samar terdengar dari ruang sebelah. Lo ikutin suara itu, masuk ke kamar rawat inap lama. Di pojok ada boneka kain usang, mata kancingnya copot satu. Di samping boneka, foto hitam putih. Ibu lo muda memeluk bayi. Bayi yang mirip lo kecil. Lo ingat, ibu pernah cerita dia pernah keguguran waktu hamil pertama karena stres kerja di masa Jepang. Tapi kenapa ada foto ini? Lo ambil foto itu, tiba-tiba angin kencang dari jendela pecah, kertas foto terbang dan jatuh tepat di depan lo. Di belakang foto tertulis tangan. Dia bukan keguguran, dia diambil. Lo ngerasa ada tangan dingin pegang pundak lo dari belakang. Lo lari keluar ruangan, tapi pintu koridor tiba-tiba tertutup sendiri. Bunyi kunci diputar. Lo panik, gebuk pintu, teriak minta tolong. Gak ada jawaban. Cuma suara langkah kaki pelan mendekat dari ujung lorong gelap. Lo mundur, punggung nyandar dinding. Dinding itu lagi-lagi basah. Darah menetes ke bahu lo. Lo lihat ke atas, ada tulisan baru. "Jangan pergi dulu. Dengar cerita ibu." Lo gak tahan, lo duduk di lantai, nangis pelan. Lo kangen ibu banget. Dulu lo cuek, jarang pulang, sibuk cari duit buat bayar cicilan motor.
Terakhir ketemu, ibu bilang, "Nak, ibu punya rahasia besar. Maafin ibu ya." Lo cuma jawab, "Nanti aja bu, capek." Dan ibu meninggal seminggu kemudian, katanya serangan jantung. Tiba-tiba suara ibu terdengar jelas, bukan dari HP, tapi dari dinding itu sendiri. Andi, dulu waktu Jepang masuk, rumah sakit ini jadi markas Kempeitai. Banyak tahanan disiksa di basement. Ibu dipaksa bantu dokter Jepang. Mereka suruh ibu suntik racun ke pasien yang udah gak bisa diselamatin. Biar cepet mati, katanya belas kasihan. Tapi salah satu pasien itu, adik kandung ibu sendiri. Lo ngerasa dunia berputar. Ibu punya adik, lo gak pernah tahu. Suara ibu lanjut. Ibu gak mau, tapi mereka ancam bakal bunuh ayah lo yang lagi ditahan. Jadi ibu lakuin. Darah adik ibu meresap ke dinding ini. Dan setiap hujan, darah itu keluar lagi, nyari ampunan. Lo tanya pelan, "Bu, kenapa nama gue ditulis di dinding?" Suara ibu bergetar. Karena anak yang ibu gugurin dulu itu Lona, bukan keguguran. Ibu dipaksa aborsi paksa oleh tentara itu. Tapi rohnya gak pergi. Dia balik sebagai lo. Lo terdiam, dunia rasanya hancur. Lo gak bisa mikir lagi. Lo cuma bisa nangis sesenggukan di lantai dingin. Tiba-tiba darah di dinding mengalir lebih deras, membentuk tangan kecil yang mencoba meraih lo. Lo mundur, tapi tangan itu lembut, kayak pelukan bayi. Lo dengar suara anak kecil, "Mas, kenapa ninggalin aku?" Itu suara lo sendiri waktu kecil. Lo ingat masa kecil lo sering mimpi buruk. Mimpi ada bayi nangis minta susu. Tapi ibu bilang itu cuma mimpi. Ternyata itu adik lo yang gak pernah lahir. Atau bagian dari lo yang hilang. Lo bangkit, lo peluk dinding itu. Darah nempel di baju lo, tapi anehnya gak bau amis lagi. Malah wangi bunga melati kayak yang ibu suka tanam di belakang rumah. Lo bisik, "Maafin aku bu, maafin aku gak dengar cerita ibu dulu. Aku pulang sekarang, kita pulang bareng." Tiba-tiba semua suara berhenti, gelap total. Lo ngerasa ada angin hangat lewat, kayak ibu cilum kening lo. Lalu lo pingsan. Pas sadar, lo udah di depan angkot yang lewat pagi-pagi. Supir angkot bilang, "Mas, tadi malam lo ketiduran di pinggir jalan dekat rumah sakit tua. Untung saya lewat, takut digarong preman." Lo cek baju, gak ada noda darah. Cuma bau melati samar. Di saku ada foto hitam putih ibu sama bayi. Lo pegang erat, tapi lo tahu ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, lo gak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, lo mimpi dinding berdarah lagi. Tapi kali ini, darahnya membentuk wajah adik lo yang gak pernah lahir. Wajahnya mirip lo, tapi matanya kosong. Lo bangun keringetan, langsung sholat tahajud minta ampun. Lo putusin balik lagi ke rumah sakit tua itu. Kali ini bawa Al-Quran kecil peninggalan ibu dan setangkai melati dari makam ibu. Malam Jumat Kliwon, lo datang lagi. Kali ini lo gak takut. Lo masuk lewat pintu yang sama, langsung ke ruang operasi. Dindingnya bersih, gak ada darah. Lo duduk di lantai, buka Al-Quran, baca Yasin pelan-pelan. Lo doain ibu, doain adik yang gak lahir, doain semua korban di gedung ini. Tiba-tiba angin kencang, lampu senter mati. Lo tetap baca. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan berkebaya putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Dia mendekat pelan. Lo nggak lari. Lo bilang, "Bu, ini Andi. Aku datang minta maaf. Aku tahu semuanya sekarang." Sosok itu berhenti. Rambutnya tersingkap sedikit. Wajah ibu lo, tapi pucat dan sedih. Dia bisik, "Nak, darah ini nggak akan berhenti kalau lo nggak lepaskan dendam lo sendiri. Lo marah sama ibu karena ibu nggak cerita, tapi ibu cuma mau lindungi lo." Lo nangis lagi. "Aku nggak marah lagi, Bu. Aku cuma kangen." Ibu mendekat peluk lo. Dingin tapi hangat di hati. Lalu dia menghilang. Dinding mulai berdarah lagi, tapi kali ini darahnya mengalir ke bawah, membentuk tulisan, "Terima kasih nak, ibu tenang sekarang." Darah berhenti mengalir, gedung jadi sunyi. Lo pulang dengan hati lebih ringan. Tapi seminggu kemudian, tetangga lo, Mbok Sari, datang ke rumah.
Dia bilang, "Andi, kemarin malam aku lewat depan rumah sakit tua itu. Aku lihat ada cahaya dari dalam. Aku deketin, ada suara orang baca Yasin. Mirip suara kamu." Lo tersenyum kecil. Lo gak cerita apa-apa. Lo cuma bilang, "Mungkin angin, Bo." Tapi malam itu, lo mimpi lagi. Kali ini ibu muncul tersenyum, pegang tangan anak kecil yang mirip lo kecil. Mereka berdua bilang bareng, "Kami baik-baik aja di sini, Nak. Jangan sedih lagi. Hidup lo panjang. Sayang keluarga lo baik-baik." Lo bangun, air mata mengalir. Lo langsung telepon istri lo yang lagi ngambek karena lo jarang pulang. Lo bilang, "Sayang, aku pulang sekarang. Aku janji bakal lebih perhatian." Sejak itu, lo berubah. Lo lebih sering ke makam ibu, bawa melati, baca doa. Lo juga nggak mau lewat rumah sakit tua lagi malam-malam. Tapi lo tahu, kadang-kadang kalau hujan deras, lo masih bisa cium bau melati samar di udara. Beberapa bulan kemudian, lo dapat info dari temen tukang ojek lain. Katanya rumah sakit tua itu bakal dirubuhkan buat bikin minimarket. Lo sedih, tapi lo paham, hidup harus maju. Malam sebelum pembongkaran, lo datang lagi, bawa Al-Quran dan doa. Lo duduk di depan gedung, baca surat pendek, minta semua arwah tenang. Tiba-tiba, lo lihat bayangan banyak orang di dalam gedung. Bukan hantu serem, tapi kayak pasien-pasien lama, romusya, perawat, semua tersenyum ke arah lo. Mereka mengangguk pelan, kayak bilang terima kasih. Lalu satu persatu menghilang. Pagi harinya, saat bulldozer mulai bekerja, lo nggak ngerasa takut lagi. Lo cuma berdoa dalam hati. Semoga kalian semua tenang di sisinya. Dan sejak itu, lo nggak pernah mimpi buruk lagi. Sekarang, kalau lo lewat daerah itu, nggak ada lagi rumah sakit tua. Cuma minimarket biasa, lampu terang, orang lalu lalang. Tapi kadang kalau lo perhatiin baik-baik, di pojok tembok belakang minimarket, ada bekas retakan kecil. Dan kalau hujan, airnya agak kemerahan. Tapi nggak ada yang takut lagi, karena lo tahu, itu bukan darah. Itu cuma kenangan yang akhirnya dilepas. Jadi, kalau suatu malam HP lo bunyi dari nomor tak dikenal, dan suara ibu lo bilang, "Nak, pulanglah. Jangan takut. Mungkin itu cuma panggilan buat lo pulang ke hati sendiri. Minta maaf dan sayang keluarga lebih dalam. Karena misteri terbesar bukan dinding berdarah, tapi penyesalan yang gak sempat diucapin."